Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanisa Fitri dari kelas TPHA. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen mutu yang berjudul JMP dan SSOP. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian Good Manufacturing Practice atau GMP. Nah, pengertian dari GMP adalah cara atau teknik berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanannya. Sedangkan untuk sanitasi standar operating procedure atau SSOP adalah prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi atau kebersihan UPI yang berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi untuk menjamin produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanannya. Untuk penjelasan selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan dan pembahasan singkat dari saya. Persyaratan dasar HACCP di unit pengolahan ikan atau UP. Apa aja sih persyaratannya? Persyaratan yang pertama itu ada lokasi. Lokasi tidak berada atau berdekatan dengan pemukiman penduduk, bahan pabrik, kimia dan industri, pembuangan sampah atau limbah, dan daerah binatang pengganggu atau pest, dan jauh dari daerah banjir. Hal ini harus dilakukan karena agar tidak mengkontaminasi produk yang sedang diolah dan tidak menghambat pada alur prosesnya. Selanjutnya ada pasokan air. Kebutuhan air harus mencukupi untuk operasi pengolahan dan pembersihan. Air yang digunakan untuk proses pengolahan harus memenuhi persyaratan air minum. Air yang digunakan untuk pencucian ikan harus diperoleh dari pompa dan saluran yang terpisah agar tidak berhubungan silang dengan sistem pompa air kotor. Jadi tidak mengkontaminasi produk yang menggunakan air tersebut selama pengolahan. Selanjutnya pasokan listrik. Pasokan listrik harus ada dan memadai selama proses penanganan atau pengolahan dan selama terdapat bahan baku atau produk yang memerlukan pasokan listrik. Harus tersedia alternatif cadangan listrik backup apabila pasokan listrik utama tidak berfungsi seperti generator atau genset. Harus terdapat peralatan yang dapat menjamin keberlangsungannya listrik. Selanjutnya itu ada lingkungan. Lingkungan bersih dari rumput atau sampah untuk meminimalisasi area tinggalnya hewan pengganggu. Diverbed atau aspal untuk meminimalisasi kemungkinan debu, lumpur masuk ke pabrik. Mempunyai drainase yang dapat mencegah akumulasi air, buangan masuk ke pabrik, saluran pembuangan, mengalir dari area bersih ke area kotor. Jadi sesuai dengan stepnya, air bersih dulu baru air kotor. Selanjutnya dipasang tembok atau pagar untuk mencegah pest masuk dan keamanan pabrik serta mengontrol akses masuk ke pabrik. Jadi itu bisa tembok itu dibangun sengaja untuk menghalangi masuknya pest binatang pengganggu seperti tikus, kucing dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kemudahan atau akses transportasi, kecukupan lahan, pekarangan dan pengembangan sehingga tidak sempit ketika ada transportasi. Selanjutnya ada persyaratan fisik, ada bangunan. Desain tata letak harus mampu menghindari terjadinya hambatan penerapan sanitasi dan hygiene, kontaminasi silang, kontaminasi dari luar. Bahan yang digunakan untuk bangunan dan fasilitas dinding, lantai, langit-langit, penerangan, ventilasi dan lain-lain harus kuat dan tidak beracun atau mengkontaminasi makanan yang diolah. Untuk lantai itu seharusnya dia lebih miring agar air dari pengolahan tersebut bisa mengalir dengan baik sehingga tidak ada kontaminasi silang atau tempat pengolahan tidak kotor. Permukaannya halus atau mudah dibersihkan dan tidak menyerap air atau kedap air, tidak berpori sehingga tidak menyerap air. Selanjutnya ada layout, faktor-faktor yang harus berikut ini persyaratan khususnya. Salah satunya di ruang-ruang terpisah, beberapa tahap pengolahan harus dipisahkan. Ruang penyimpanan harus terpisah dari ruang pengolahan dan beberapa ruang penyimpanan memerlukan kondisi khusus. Selanjutnya ada lantai.
Lantai ruangan yang digunakan untuk pekerjaan basah harus mempunyai kemiringan yang cukup, minimal 3 derajat, terbuat dari bahan yang kedap air, tahan bahan kimia. Permukaan halus dan rata dan mudah dibersihkan. Pertemuan antara lantai dan dinding harus melengkung, tidak membentuk sudut, sehingga mudah dibersihkan dan tidak ada kotoran yang tersisa ketika dibersihkan. Selanjutnya ada dinding. Dinding bagian dalam yang digunakan untuk pekerjaan basah harus dibuat dari bahan kedap air. Itu artinya dia menyerap air, permukaan rata dan halus serta berwarna terang. Kenapa harus berwarna terang? Berwarna terang agar mudah dibersihkan dan agar terlihat kotoran yang menempel. Bagian dinding sampai dengan ketinggian 1,5 meter dari lantai harus dibuat dari bahan khusus yang mudah dibersihkan. Misalnya keramik, porselen, dan pada bagian tersebut tidak boleh ditempatkan sesuatu yang dapat mengganggu operasi pembersihan. Untuk langit-langit, ruangan tempat pengolahan harus mempunyai langit-langit plafon yang tidak retak, tidak bercelah, tidak terdapat tonjol dan sambungan yang terbuka. Terbuat dari bahan yang kedap air, berwarna terang, permukaan rata dan halus, serta mudah dibersihkan.